mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali kajian kita pada siang hari ini. Dan juga tidak lupa kita sampaikan sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Jamaah yang dimuliakan Allah, bahan kajian kita hari ini adalah sholat istikharah. Istikharah itu secara bahasa artinya meminta kebaikan pada suatu perkara. Talabu al-khairah fis syai'i. Talabu meminta, al-khairah kebaikan fis syai'i dalam suatu perkara. Dan ditinjau dari sisi istilah fikih, salat istikharah ini adalah talabu al-ikhtiyar, yaitu kira-kira maknanya adalah meminta untuk dipilihkan. Ada dua atau lebih pilihan, lalu kemudian kita meminta kepada Allah agar Allah pilihkan buat kita. Jadi dalam hal ini, sholat ini adalah sholat di mana kita meminta kepada Allah untuk dipilihkan yang terbaik atas beberapa pilihan, baik itu lewat, sebenarnya tidak hanya lewat sholat, tapi juga lewat doa. Tapi yang akan kita bahas pada hari ini bagaimana meminta pilihan itu lewat sholat. Jamaah yang dimuliakan Allah, dari sisi pensyariatan, kita berangkat dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang mana hadisnya cukup panjang, tetapi Rasulullah SAW bersabda di awalnya, "Idza hamma ahadukum bil amri." Kalau di antara kalian ada yang sedang mengalami kebimbangan dalam satu masalah, bimbang, gak tahu harus memilih yang mana, falyarka' rak'ataini, kata Nabi, maka hendaklah dia melakukan sholat 2 rakaat min ghairil faridah, di luar dari sholat yang fardu. Summa, kemudian yaqulu, dia baca, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika, ya Allah, aku bermohon, ya, astakhiru, agar dipilihkan, bi'ilmika, dengan ilmumu ya Allah, wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlika. Hadisnya panjang. Nah, hadis inilah yang kemudian nanti dijadikan sebagai dasar dari doa minta dipilihkan atau doa istikharah itu sendiri. Itu adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian masih banyak lagi dalil-dalil tentang sholat istikharah. Salah satunya adalah hadis yang juga diriwayatkan dalam hal ini oleh Imam Ahmad rahimahullah. Min sa'adati ibni Adam, di antara kebahagiaan seorang anak Adam, istikharatullah azza wa jalla, yaitu ketika dia beristikharah kepada Allah azza wa jalla. Jadi adanya pensyariatan sholat ini ataupun doa istikharah ini mengandung hikmah, diantaranya mengarahkan kita untuk selalu menyerahkan apa-apa ini kepada Allah dalam segala urusan kita, dengan menggabungkan semua kebaikan dan semua urusan baik yang bersifat duniawiyah atau yang bersifat ukhrawiyah itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah, dalam prakteknya para ulama menyebutkan bahwa yang namanya kita beristikharah atau minta dipilihkan yang terbaik itu ternyata ada bermacam-macam caranya. Paling tidak ada 3 bentuk istikharah. Yang pertama adalah sholat sunnah 2 rakaat seperti umumnya kita sholat. Selesai itu baru kita berdoa, membaca doa yang tadi. Kemudian itu cara yang pertama. Yang kedua, kita sholat 2 rakaat, tapi sholatnya bukan sholat sunnah, tetapi sholat fardu. Dan tidak tertutup kemungkinan sholatnya bukan cuma 2 rakaat, karena sholat fardu itu ada yang 3 rakaat seperti maghrib, bahkan ada yang 4 rakaat zuhur, asar, dan isya.
Intinya sholatnya sholat fardu. Nah setelah itu kemudian berdoa, dan doanya doa istikharah. Itu cara yang kedua. Kalau cara yang pertama tadi, sholatnya sholat sunnah, khusus memang untuk istikharah, tapi bentuknya biasa seperti umumnya sholat, cuman bukan sholat fardu, baru berdoa. Kemudian yang kedua, ini sholatnya sholat fardu, bisa zuhur, bisa asar, maghrib, isya atau subuh. Kemudian selesai sholat baru berdoa. Nah cara yang ketiga istikharah itu adalah tidak sholat sunnah, tidak sholat fardu, ujung-ujung hanya berdoa saja. Doanya doa minta dipilihkan. Ini adalah termasuk juga yang disebut dengan istikharah. Cuma yang paling lazim, yang paling kita kenal dalam masalah sholat istikharah itu tentunya yang pertama. Yang pertama di mana kita sholatnya 2 rakaat normal. Beda kan kalau kita misalnya sholat, katakanlah sholat Idul Fitri, Idul Adha, ada yang sedikit tidak normal, takbirnya itu beda. Kita sholat, katakanlah sholat tasbih, ada yang sedikit tidak biasa, yaitu banyak tasbihnya. Kita sholat apa lagi? Gerhana, nah itu lebih kacau lagi ya, karena rukuknya 2 kali. Dan yang paling kacau kita sholat jenazah, nggak pakai ruku, nggak pakai sujud. Tiba-tiba takbir saja 4 kali lalu salam. Itu kan sholat-sholat sunnah yang aneh-aneh. Tapi sholat istikharah tidak ada orang yang tidak bisa melakukannya. Tidak ada alasan, waduh saya nggak bisa nih sholat istikharah. Nggak ada. Kenapa? Karena sholat istikharah sholat sunnah biasa. Sebagaimana kita sholat, katakanlah kita sholat duha, kita sholat tahajud, kita sholat witir, kita sholat qobliyah, ba'diyah, ya kayak gitu-itu caranya. Tidak ada bacaan yang berbeda, tidak ada gerakan yang berbeda. Bahkan sebagian ulama tadi dalam format yang kedua, sholat istikharah itu malah sholat fardu, sesudahnya baru baca doa. Nah, bahkan yang ketiga malah nggak usah pakai sholat, cuman baca doa doang gitu. Artinya tidak ada cerita ada seorang Islam ngakunya nggak bisa sholat istikharah. Nggak ada cerita. Kenapa? Karena sholat istikharah itu sholat yang paling simpel, paling sederhana, di mana orang Islam itu pasti bisa sholat. Dan sholat istikharah itu ya sholat seperti biasa, tidak ada yang beda kecuali dalam doanya saja. Nah yang namanya doa gitu ya, itu kan dilakukannya di luar sholat. Di luar sholat, sholatnya udah selesai, udah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, berarti sudah di luar sholat. Sehingga kalau misalnya saya nggak hafal doa sholat istikharah, ya nggak masalah, karena tidak ada doa di dalam sholatnya. Selesaikan dulu sholatnya, entah itu sholat sunnah atau sholat wajib, atau malah tidak sholat. Setelah itu silakan nyontek, silakan dikebet, silakan dibaca doanya. Doanya kalau pakai hadis Sahih Bukhari memang agak panjang ya. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlikal azim innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma inni kunta ta'lamu anna hadzal amra khairan li fi dini wa ma'ashi wa aqibatu amri faqdirhu li wa yassirhu li thumma barik li fihi wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibatu amri fa asrifhu anni wa asrifni anhu waqdir li al khair haitsu kana thumma ardini bihi. Ini kan enggak hafal kita semua. Jangankan antum, saya aja enggak hafal. Ya, sama-sama enggak hafalnya. Tapi kita bacanya di luar sholat. Jadi boleh kita baca sambil pegang contekan. Bahkan boleh juga kita mungkin nggak hafal atau nggak biasa baca teks Arab, kita boleh baca bahasa Indonesianya. Kenapa? Karena itu dilakukan di luar sholat. Bahkan sebagian ulama juga tidak mengharuskan baca doanya yang seperti ini. Baca doanya boleh aja kita ngarang sendiri. Ya Allah, pilihkan untuk saya apakah Aisyah, apakah Fatimah, gitu ya. Pilihkan untuk saya satu di antara 2 orang itu, 2 nama itu ya.
Maksudnya dia lagi istikharah, anaknya perempuan mau dikasih nama Aisyah apa Fatimah gitu. Bukan lagi milih antara dua orang calon istri. Antum jangan ngeres dulu nih ya. Ini Fatimah apa Aisyah gitu kan. Kalau Fatimah putri Nabi, kalau Aisyah istri Nabi, kan begitu ya kan. Tapi boleh juga sih dikasih yang lain-lain, terserah. Mau milih nama itu, kita orang Indonesia kadang-kadang harus istikharah. Kenapa? Karena biasanya kalau bikin nama itu yang susah-susah, yang aneh-aneh, yang jarang orang dengar, dan yang bikin nama pun nggak tahu juga artinya, gitu. Karena saya sering jadi korbannya. Tiba-tiba ada yang nelpon ke SMS, Ustaz, kalau nama kayak gini benar nggak artinya? Saya bilang, ini yang ngarang siapa? Saya sih. Ente yang ngarang, emang ente nggak tahu artinya? Enggak usah, yang enak didengar kuping aja katanya gitu kan. Nah ini kan seringkali tren kita seperti itu. Saya bilang, antum bikin 2 apa 3 nama, terus habis itu ente istikharah aja gitu. Setelah itu kemudian dia pilih, dapat 1, dia bilang sama saya, sebenarnya nggak usah istikharah, ente pilih aja salah satunya juga nggak masalah. Karena apa? Karena masalah istikharah itu sebenarnya ada aturan mainnya, ya, ada urut-urutannya. Ini kalau kita mengacu kepada apa yang diajarkan oleh para ulama. Nah, urut-urutan sebelum kita melakukan istikharah itu sebenarnya ada beberapa poin yang harus kita jalankan, birokrasinya atau ketentuannya. Al-Imam An-Nawawi menyebutkan bahwa sebaiknya sebelum kita melakukan sholat istikharah, maka yang harus kita lakukan adalah istisyarah. Istisyarah. Ini istisyarah dulu. Apa itu istisyarah? Gampangnya itu konsultasi. Tapi maksudnya adalah bertanya tentang suatu masalah yang sedang dihadapi itu kepada orang yang memang ahli di bidang itu. Baik itu dalam arti ilmu pengetahuan yang cukup, yang mumpuni, atau dalam arti orang yang dimintai konsultasi itu orang yang punya pengalaman yang matang di bidang tersebut. Ya, selain keahlian diimbangi juga dengan kematangan. Nah, ini ada dalilnya. Kata Imam Nawawi, sebelum kita minta petunjuk langsung dari Allah, justru kita harus istisyarah, konsultasi dulu kepada orang yang memang ahli dalam masalah itu. Wasyawirhum fil amri, dan mintalah untuk bermusyawarah dalam segala urusan. Maksudnya begini, kita dikasih 2 pilihan, gitu ya. Nah, antara pilihan A dengan pilihan B, kita sama-sama remeng-remeng nih. A itu apa sih? B itu apa sih? Sebelum kita tanya sama Allah pilihan yang mana, kita tanya dulu kepada orang, kepada manusia, kepada orang yang mengerti tentang permasalahan A itu apa dan B itu apa. Artinya kumpulkan dulu informasi sebanyak-banyaknya dan seobjektif mungkin. Karena boleh jadi sebenarnya masalahnya jelas. Kita bisa dengan mudah membuat skala prioritas antara pilihan A dengan B. Hanya saja karena kita kurang menggali informasinya, kurang mendalaminya, terus dan juga malas untuk mencari tahu, akhirnya kita merem dan kemudian istikharah. Ini kejadian kayak gini sering terjadi, Pak. Ya. Padahal sebenarnya syariahnya nggak boleh begitu. Syariahnya kita harus cari tahu dulu. Saya pernah mungkin cerita di sini terkait dengan masalah seorang kaya yang sholat istikharah. Jadi dia begini, di bulan Ramadan kan biasa tuh menjelang Lebaran banyak orang pada bayar zakat. Kebetulan orang ini pengusaha, duitnya banyak, di mana-mana ada. Beliau seorang importir mobil nasional. Saya nggak usah sebut namanya, tapi kayaknya kaya banget. Nah, suatu ketika beliau ini ngundang saya ke rumahnya. Biasanya saya kalau diundang suruh ceramah. Ini enggak, diundang cuma buat diajak ngobrol dan diskusi. Ya karena orang kaya gitu ya. Dia nggak mau ngaji kayak kita ini. Undang saya cuma mau nanya sesuatu, diskusi. Kebetulan waktunya kosong, saya datang. Memang luar biasa kayanya. Artinya nggak seperti umumnya kita. Rumahnya megah, garasinya tuh di basement. Di basement itu mobil impornya 15 biji ada.
saking kayanya. Yang saya nggak pernah lihat di jalan-jalan di kota Jakarta itu Lamborghini apa yang aneh-aneh begitu kan. Begitu ngobrol panjang lebar, pertanyaan dia sederhana aja, Ustadz, kira-kira saya bayar zakat ini berapa? Saya bilang, ya nggak bisa dikira-kira. Kenapa? Kita harus pilah dulu mana yang wajib dizakati, mana yang tidak. Loh, emang nggak bisa dipukul rata? Nggak bisa, saya bilang. Antum kan maunya bayar zakat kan? Iya Ustaz. Kalau antum bilang cuma mau bersedekah, saya jawabnya gampang. Sebanyak-banyaknya aja sedekah, nggak usah hitung-hitungan, gitu. Tapi kalau antum nanyanya mana atau berapa yang wajib dizakati, saya bilang harus dihitung dengan detail. Mana harta yang kena zakat, mana yang tidak. Itu ada aturan mainnya. Terus dia tanya, kalau rumah nih Ustaz, kena zakat nggak? Saya bilang sebenarnya aslinya secara hukum syariah rumah antum ini nggak kena zakat. Dia langsung sujud syukur, alhamdulillah. Gitu. Terus dia tanya lagi, mobil Ustaz, mobil tadi di garasi kan dia ada, itu kena zakat nggak? Saya bilang dengan jujur, sebenarnya secara syariah kalau mobil begitu tuh nggak kena zakat. Alhamdulillah, 2 kali dia suka alhamdulillah. Gitu. Terus dia kasih lihat nih apa namanya berbagai macam katakanlah koleksinya dia, ada lukisan, ada macam-macam gitu. Itu kena zakat nggak Ustaz? Saya bilang kalau bendanya itu berupa lukisan dan sebagainya itu nggak kena zakat. Yang kena zakat antum punya emas ditimbun melebihi nisab 85 gram dan sudah setahun baru kena zakat. Kalau lukisan ini kan lukisan saya beli mahal nih dari lelang gitu, harganya ratusan juta. Ini kena zakat enggak? Enggak, saya bilang. Dia sujud syukur lagi 3 kali sujud syukur lagi. Tapi dia bilang bukan begitu Ustaz. Biasanya Ustaz itu kalau ditanya kena zakat enggak, jawabnya langsung kena, langsung gitu aja, gitu loh. Tumben ada Ustaz jujur dia bilang, ngejawab apa adanya, nggak kena gitu loh. Saya bilang emang begitu ketentuannya kalau merujuk kepada kitab-kitab fikih yang sesungguhnya. Lain dengan istihad-istihad di zaman sekarang yang dikit-dikit kena zakat, dikit-dikit kena zakat, dikit-dikit kena zakat gitu. Dia bilang, benar Ustaz, saya juga bingung, dikit-dikit kena zakat, dikit-dikit kena zakat. Akhirnya saking bingungnya dia bilang, saya selama ini kalau bayar zakat tuh saya istikharah, dia bilang. Istikharah. Jadi dia sholat, setelah itu dia minta kepada Allah, ya Allah, jujur deh, sebenarnya saya ini kena berapa sih? Habis kebanyakan Ustadz ngomong ini wah bingung kan? Nah, akhirnya dia nanya langsung kepada narasumber aslinya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya iseng, saya ledek, Pak, istikharah ini berhasil Pak? Ya berhasil sih katanya. Saya kaget malah. Jadi Allah jawab Pak. Saya nggak tahu tuh yang jawab Allah apa setan apa siapa. Tapi yang jelas waktu saya tidur saya dengar suara gaib bahwa tahun ini zakatmu adalah 5 juta saja. Begitu dibilang 5 juta saya langsung bangun Pak Ustaz. Kaget. Kenapa? Masa sih 5 juta? Gede banget diskonnya gitu kan. Padahal rumah mewah apa mewah segala macam cuma 5 juta. Kaget gitu kan. Tapi sambil bengong akhirnya saya ketiduran, tidur lagi. Ternyata ada jawaban kedua. Yang tadi 5 juta itu bukan rupiah, 5 juta dolar lagi katanya gitu. Wah bangun lagi, nggak jadi kaget saya. Stres katanya. Saya bilang, Pak, zakat itu ketentuannya sudah Allah turunkan. Bukan Bapak yang nanya kepada Allah, Nabi yang kasih ketentuan. Nabi itu utusan resmi kita. Ada ketentuannya, ada syariahnya, ada ayatnya, ada hukumnya, ada kajian fikihnya panjang. Dan Bapak nggak usah pusing-pusing ngurusin berapa ngeluarin zakat. Kenapa? Yang namanya amil zakat itulah tugasnya ngitungin harta Bapak. Dia yang nanti akan memilah mana yang kena zakat, mana yang enggak. Ya kan? Berapa masing-masing harus dikeluarkan, serahin aja. Gunanya amil zakat itu suruh ngitung. Bapak mah kipas-kipas aja nyantai-nyantai, nggak usah pakai istikharah segala. Kenapa? Kalau jawabannya benar, kalau bukan, saya bilang kalau jawabannya benar, udah pasti salah. Kenapa? Karena Allah tidak mungkin menurunkan wahyu khusus buat Bapak, saya bilang. Emang Bapak Nabi, saya bilang. Nabi aja nanya sama Allah belum tentu dijawab.
Bagaimana mungkin Allah tiba-tiba berfirman kepada Bapak mengatakan bahwa jawaban pertanyaan adalah 5 juta rupiah kayak apa, dolar dan sebagainya? Nggak mungkin. Nah gitu kan. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, sebelum kita bicara tentang istikharah, kalau ada 2 pilihan, kita disuruh mikir dulu sama Allah, istisyarah, cari informasi sebanyak-banyaknya tentang jawabannya gimana. Kalau ternyata jawabannya sudah ada di dalam Al-Quran, sudah ada dalam hadis, sudah ada dalam syariat Islam, gak usah nanya sama Allah lagi. Fas'alu ahlan dzikri, tanya kepada yang punya ilmunya. Kalau Bapak nggak tahu mau bayar zakat berapa, jangan tanya sama Allah, tanya kepada para ulama, karena mereka yang sudah dikasih amanah oleh Allah untuk menghitung zakat-zakat itu. Kalau Bapak nggak tahu mana halal mana haram, jangan nanya sama Allah. Kenapa? Allah udah turunkan kok 1400 tahun yang lalu jawaban mana halal mana haram, dititipkan kepada Rasulullah, diwariskan kepada para ulama, dan tugas kita orang awam nanyanya kepada para ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Itu poin pertama. Bertanya dulu kepada yang memang ahlinya, baik itu ulama ataupun mereka yang punya pengalaman dalam bidang itu. Langkah yang kedua, kata Al-Imam Nawawi, sebelum kita beristikharah, kita harus pastikan bahwa 2 pilihan itu sama-sama halalnya, sama-sama mubahnya. Jangan yang satu haram, yang satu halal. Kan udah jelas tuh, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Jelas kan? Yang halal udah jelas, yang haram sudah jelas. Pasti istikharah. Ya Allah, gimana kira-kira ya kalau saya tabrak aja nih yang haram? Ya nggak bisa. Kalau sudah jelas halalnya, ya pilihannya pasti yang halal. Kalau lawannya adalah yang haram, gitu. Maka dalam dunia istikharah itu syaratnya pilihan itu semuanya harus halal dulu pilihannya. Kalau di antara 2 pilihan itu ada yang halal, yang satu haram, yang haram ditinggalkan, gitu. Kalau jelas-jelas. Nah, kecuali nanti belum jelas, ini halal nggak ya, itu halal nggak ya. Nah, maka nanya halal haramnya juga bukan kepada Allah, kepada para fuqaha, kepada para ulama yang memang mereka tahu mana halal, mana haram. Nah, setelah itu ya, barulah kemudian kita beristikharah. Yang ketiga, setelah jelas ya, kita bimbang. Kata para ulama yang ini halal, yang itu halal, ya kan? Para ahli mengatakan ini bisa, itu bisa, sama aja. Nah kan kita jadi bimbang lagi, yang mana ya, yang mana ya? Disitulah kita melakukan istikharah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, terkait dengan jawaban, sebenarnya tidak ada dalil yang menyebutkan bahwa sholat istikharah itu akan memberikan kepada kita jawaban dari Allah. Tidak ada dalil yang menyebutkan hal itu. Di dalam hadis-hadis Rasulullah yang ada cuma begitu kita bimbang, kita disunahkan sholat istikharah. Tapi tidak ada hadis yang menyebutkan bahwa nanti akan dapat jawaban. Itu tidak ada. Apalagi yang menyebutkan bahwa jawabannya akan datang lewat mimpi, lebih gak ada lagi. Atau misalnya jawabannya lewat Mbah Gambreng yang ada di gunung mana, gitu misalnya. Itu lebih gak ada lagi ya. Jadi dalam hadis tidak dijelaskan bagaimana jawaban itu akan diberikan. Meskipun Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Azkar menyatakan hendaklah orang itu memilih sesuai dengan pilihan hatinya. Kemana hatinya lebih condong, ya itulah yang sebenarnya merupakan seolah-olah jawabannya. Jadi jawabannya tidak jelas, tidak pasti. Dalam arti Allah tidak akan menurunkan malaikat yang secara khusus mengatakan pilih yang A, jangan pilih yang B. Tidak ada. Tidak ada jaminan seperti itu. Nah, jadi para ulama umumnya mengatakan tidak adanya kepastian seperti apa jawaban itu wujudnya dan bentuknya ya. Dan sehingga tidak tepat juga ketika orang mengatakan, "Oh, saya sudah dapat jawaban dari Allah." Kita akan tanya, bagaimana bentuk jawabannya?
saya mimpi. Bagaimana bentuk mimpinya? Saya ketemu Rasulullah. Bagaimana wujud Rasulullah? Nah, di sini menjadi titik permasalahan. Banyak orang mengaku-ngaku bermimpi ketemu dengan Rasulullah. Boleh-boleh saja orang merasa dirinya ketemu dengan Rasulullah. Tapi ingat, tidak ada jaminan bahwa yang dilihat di dalam mimpi itu adalah Rasulullah. Tidak ada jaminan. Kenapa? Karena selain para sahabat, tidak ada orang yang pernah ketemu langsung dengan Rasulullah. Tidaklah seseorang disebut sebagai sahabat Nabi kecuali memang mereka pernah bertemu langsung dengan Rasulullah. Generasi kedua yaitu para tabi'in, apalagi ketiga atba'ut tabi'in, apalagi 4, 5, 6, 7 dan sampai sekian ratus kayak kita ini cuma ngikut Nabi doang, tapi nggak pernah melihat wajahnya, nggak pernah melihat tongkrongannya. Jadi orang yang tidak pernah bertemu dengan Nabi di alam nyata, itu dia tidak bisa meyakinkan kita bahwa dia benar-benar bertemu Nabi di alam mimpinya. Kenapa? Di alam nyata aja dia nggak pernah lihat. Gimana tiba-tiba dia bisa ngaku-ngaku itu adalah Rasulullah? Maka kalau kita dengar ada orang bilang saya mimpi ketemu Rasulullah, itu bisa benar, tapi bisa juga tidak benar. Kecuali yang ngaku seperti itu adalah sahabat Nabi. Misalnya Abu Bakar. Abu Bakar bilang saya mimpi ketemu Rasulullah. Udah pasti benar. Kenapa? Karena waktu masih hidup Abu Bakar memang pernah ketemu Nabi. Jadi kalau waktu lagi mimpi dia lihat Rasulullah, udah pasti benar kan? Gitu ya. Sebab syaitan itu tidak bisa mengubah wujudnya menjadi wujud Rasulullah. Tapi kalau setan berubah wujud kayak orang Arab, jenggotan, mancung gitu ya, pakai jubah, pakai sorban, terus muncul di dalam mimpi kita, lalu dia bilang saya Rasulullah gitu kan. Kita tak bisa bilang benar apa enggak. Kenapa? Orang kita nggak pernah lihat Nabi. Bisa saja dia itu memang setan, ngaku-ngaku Rasulullah. Memang setan tidak bisa menyerupakan dirinya menjadi seperti Rasulullah. Tapi yang bisa membuktikan itu kan hanya mereka yang sudah pernah kenal Rasulullah langsung di dalam hidupnya. Yang ngomong Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, oke, karena udah kenal. Tapi kalau yang ngomong kita tuh nggak pernah kenal Rasulullah kayak gimana wajahnya, mukanya dan sebagainya. Begitu melihat orang Arab dalam mimpi kita, terus dia bilang, "Ana Muhammad," ya terserah mau Muhammad kayak mau enggak kayak kagak ada urusan. Gua aja nggak pernah lihat Rasulullah kayak gimana, ente ngaku-ngaku. Itu tidak ada jaminan. Gitu. Memang ada kitab yang membahas khusus tentang wujud Rasulullah. Ya, Syama'il Muhammadiyah. Jadi ciri-ciri fisiknya Rasulullah gitu. Disebutin rambutnya begini, mukanya begini, hidungnya begini, kumisnya, jenggotnya semua begini semua. Tapi itu cuma cerita, tidak ada gambarnya, cuma file teks, bukan file JPEG. Jadi nggak ketemu ini kayak gimana wajahnya kalau cuma diceritain seperti itu. Makanya antum kalau lagi lewat di Kuitang atau di pengajian-pengajian tabligh akbar, kan banyak tuh kaki lima, ada foto-foto yang lukisan-lukisan yang dipajang tuh, katanya ini Ali bin Abi Thalib gitu ya, ini katanya siapa, Syekh Abdul Qadir Jailani misalnya, ini wah Sunan Kalijaga nih gitu kan, dan sebagainya. Itu mengarang, nggak mungkin bener. Kapan Sunan Kalijaga masuk studio foto di potret? Nggak pernah. Itu ngarang aja, ya kan. Sebagaimana wajahnya Nabi Isa alaihissalam yang dipatungkan itu ngarang 100%. Buktinya apa? Patung Nabi Isa di Arab itu mancung keriting, ya kan. Tapi kalau patung Nabi Isa di Afrika itu hidungnya rada-rada bulat. Kenapa? Karena yang bikin patung mukanya kayak gitu, dia akan sesuaikan dengan wajahnya gitu. Nanti patung Nabi Isa di Cina, nah itu rada-rada sipit-sipit dikit lah gitu kan, ya sesuai dengan karakter orangnya.
Jadi kalau kita punya koleksi patung-patung Nabi Isa, gitu ya, ini bukan dalam rangka mau nyembah, mau sirik, enggak. Coba aja jajalin, kumpulin tuh patung-patung Nabi Isa dari berbagai negara, maka kita bisa katakan, oh ini patung Nabi Isa versi Jepang nih. Kenapa? Ini rada-rada putih sipit nih, ya, rambutnya kucai, gitu. Nah, ntar yang lain warnanya lain lagi dan sebagainya. Nabi Isa itu nggak pernah dipotret, ya, nggak pernah difoto, tidak pernah ada lukisan di masa itu. Terus kalau ada orang membuat gambarnya, udah pasti 100% bohong. Nah begitu juga dengan foto Nabi Muhammad, wajah Nabi Muhammad. Walaupun setan itu berubah wujud jadi kayak orang Arab, lalu dia muncul dalam mimpi kita ngaku sebagai Nabi Muhammad, jelas itu pasti bukan Nabi Muhammad. Paling tidak kita tidak bisa menerima 100% apa yang muncul dalam mimpi kita. Maka jawabannya bukan lewat mimpi dalam arti muncul sosok orang yang ngaku-ngaku jadi utusan Allah. Kenapa? Karena Allah sudah tidak menurunkan lagi Nabi dan Rasul atau siapapun kepada orang-orang itu. Maka sebenarnya jawaban dari sholat istikharah yang didapat itu bukanlah jawaban A atau jawaban B. Yang didapat adalah rasa tenang, rasa tentram, itmi'nan, sakinah, nyaman ketika memilih salah satunya. Tetapi sebelum kita memilih, kita sudah menggunakan logika, sudah menggunakan akal sehat, sudah menggunakan pertimbangan syar'i. Artinya semua sudah sesuai dengan koridor. Tinggal masalah pilihan terakhirnya ini, saya putuskan apa tidak ya. Disitulah kemudian kita beristikharah. Contoh nih, saya kasih contoh. Para ulama itu kalau beristikharah nih, contohnya adalah Al-Imam Bukhari rahimahullah. Imam Bukhari tidaklah dikenal sebagai seorang muhaddits kecuali beliau punya metodologi dalam menetapkan hadis sahih itu seperti apa. Kaidahnya luar biasa. Dan semua orang memuji betapa Bukhari itu sangat ketat dalam membuat kriteria hadis sahih. Perawinya harus adil, harus thiqah, harus orang yang tidak pernah berdusta walaupun kepada seekor hewan sekalipun. Dalam banyak riwayat disebutkan Bukhari akan mencoret seorang perawi hadis kalau dia pernah berdusta kepada ayamnya. Bukan kepada ayahnya, kepada ayamnya. Jadi pagi-pagi dia kasih makan ayam, nggak ada makanan, pura-puranya di tangan tuh ada makanan, ker gitu ya. Ayam yang mendekat ditangkap, kan bohong tuh sama ayam tuh. Nah, ini kalau kata Bukhari, orang seperti ini dia pendusta. Kok pendusta? Bohong sama ayam, gitu kan? Maka hadis-hadis yang diriwayatkan itu tidak kita pakai. Kenapa? Kita tidak mau menerima hadis yang perawinya itu pendusta walaupun kepada ayam. Wah, ini kan strength banget, ketat banget dalam menentukan kriteria. Tapi seorang Bukhari ketika dia sudah meluluskan suatu hadis karena perawinya semua dianggap sahih gitu ya, lalu dia ingin masukkan dalam bukunya, dalam kitabnya yang sudah dia pastikan, yang sudah dia jamin ya, saya jamin semua yang ada dalam kitab saya yang disebut kita kenal dengan Sahih Bukhari, saya jamin semua hadisnya pasti sahih, kata Bukhari. Itu sebelum dia tuliskan, dia sholat dulu istikharah 2 rakaat. Kita tanya, ngapain Bukhari pakai istikharah? Kan udah pasti, udah jamin gitu. Disitulah letak fungsi dari sholat istikharah, bahwa kita sudah yakin 100% ini pilihan kita. Baru kemudian untuk memantapkan hati biar sakinah, ya, biar benar-benar itminan, maka kita sholat sunnah 2 rakaat. Ya Allah, inni astakhiruka, ya, saya minta dikuatkan batin saya. Tulis sama Bukhari, itu hadis sahih. Ntar mau nambah lagi hadis lagi satu, istikharah lagi, istikharah lagi, istikharah lagi. Paling tidak Bukhari itu istikharah 4000 kali di dalam menuliskan Sahih Bukhari. Kenapa? Karena jumlah hadisnya ada 4000. Nah, teman, karena beliau mengulang-ulang hadis di tempat-tempat yang lain, ya jumlahnya sampai 7 ribuan.
Tapi setidak-tidaknya beliau menuliskan itu ya, sebelum memastikan bahwa ini hadis sahih, dia kasih jaminan garansi bahwa ini hadis pasti sahih. Beliau sholat sunnah 2 rakaat untuk beristikharah kepada Allah agar mendapatkan sakinah, ketenangan. Kenapa? Karena ancamannya berat. Siapa yang berdusta tentang Rasulullah secara sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Silahkan menyiapkan tempat duduknya di neraka. Jadi kalau dia sampai keliru, ternyata ini hadis palsu, ternyata ini bukan perkataan Nabi, wah itu resikonya berat. Saking beratnya, maka beliau punya satu cara. Setelah yakin 100% metodologi yang dia gunakan itu sudah benar-benar pasti benar, yakin 100%, dia tetap beristikharah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dari sana kita bisa punya gambaran bahwa istikharah itu bukan istilahnya kita nyantai-nyantai, tanya aja sama Allah, selesai. Enggak. Istikharah itu setelah kita melakukan riset, setelah kita bertanya, setelah kita berijtihad, setelah kita mengerahkan seluruh kemampuan kita tentang mana pilihan yang paling tepat, sesudah dapat jawabannya dan pasti, untuk menguatkan batin kita, disitulah kita sholat istikharah. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, istikharah itu bukan nanya begitu aja tanpa ada bahan, tapi bertanya dengan sesuatu yang sebenarnya sudah sangat pasti. Tapi untuk meyakinkan lagi, maka kita melakukan sholat istikharah. Itulah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah terkait dengan sholat istikharah. Adapun tata cara sholatnya atau doa-doanya biasa saja. Dalam arti sholat sunnah 2 rakaat boleh dilakukan habis sholat malam tahajud, atau boleh pada siang hari, boleh kapan saja, asalkan bukan di waktu-waktu yang terlarang. Waktu terlarang misalnya habis sholat subuh, itu sudah tidak ada sholat sunnah lagi. Atau ketika pas matahari terbit, itu tidak ada sholat sunnah. Atau pas matahari tepat di atas kepala kita, itu tidak ada sholat sunnah. Atau sesudah sholat asar, tidak ada sholat sunnah. Atau pas matahari tenggelam, tidak ada sholat sunnah. Tapi di luar kelima waktu yang terlarang itu, kapanpun, dimanapun, kita bisa melakukan sholat istikharah. Yang intinya cuma sholat sunnah 2 rakaat, dan setelah itu kita berdoa. Silahkan menggunakan doa-doa yang maksur, yang ada di dalam hadis-hadis, atau boleh juga dengan menggunakan doa-doa yang kita karang sendiri. Boleh doa itu dalam bahasa Arab, tapi boleh juga doa itu dalam bahasa Indonesia. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, itulah yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, mungkin ada beberapa hal yang ingin ditanyakan, saya kembalikan kepada pimpinan acara. Terima kasih Ustaz Muhammad. Silakan bagi jamaah yang ingin bertanya, atau mungkin saya mewakili saya juga ada pertanyaan yang tentang mimpi, atau untuk diperjelas lagi bahwa kalau saya dari Jawa Timur itu biasanya para bapak-bapak, para kiai di sana itu memang hampir setiap istikharah itu ada jawaban dari mimpi dan sebagainya. Nah itu awalnya bagaimana Ustaz, dan apakah ada ilmunya yang bisa dipelajari sehingga kok hampir pasti dapat? Terima kasih. Baik, jadi begini Pak, kalaupun jawaban itu datangnya di mimpi, biasanya jawabannya abstrak dan masih harus ditafsirkan lagi. Bapak mertua saya, ketika saya datang melamar anaknya, dia tidak bilang iya, tidak bilang tidak, bilangnya nanti saya istikharah. Seminggu lagi kita ketemu. Begitu seminggu kemudian saya tanya, gimana Pak, sudah dapat jawaban doa istikharahnya? Sudah. Terus apa? Saya mimpi saya melihat ada daun jatuh. Terus ya sudah, itu jawabannya. Pak, ini lamaran saya diterima apa enggak? Saya bukan nanya daun jatuh apa enggak. Ya itu kan maksudnya perlambang. Lambang apa daun jatuh? Ya kita bisa melihat dari sisi kejiwaan. Daun itu kan lambang dari saya bilang itu lambang-lambang itu kita bisa ngarang Pak, gitu ya. Bukan itu yang saya tanya. Saya ngelamar anak Bapak diterima apa enggak? Ya intinya sih diterima. Ya udah gitu aja, susah-susah pakai lambang daun jatuh segala gitu kan. Nah ini orang Jawa
Ya, saya juga orang Jawa. Memang suka apa-apa tuh yang serba perlambang. Dan bukan cuma orang Jawa, orang Cina juga gitu. Orang Cina itu punya budaya. Dan kadang-kadang perlambang-perlambang itu aneh-aneh. Ya, misalnya begini, kalau orang Cina dikejar-kejar sama setan, cara untuk biar tidak terkejar gimana? Tahan nafas. Tahan nafas. Itu kalau kita tahan nafas, setannya nggak melihat katanya gitu. Ini kan ngarang aja gitu loh. Bego banget tuh setan, orang tahan nafasnya nggak melihat, gitu kan? Nah, budaya seperti ini, mitologi seperti ini kadang-kadang bercampur. Para kiai kita, ya, para sesepuh kita itu seringkali mencampur adukan hal-hal seperti ini. Padahal sebenarnya kalau istikharah itu kan pilihan. Nah, masalah jawabannya itu tentu memang tadi dikatakan tidak ada jawabannya itu menjadi A atau B, cuman rasanya tenang. Dan tidak ada hadis yang secara khusus menyebutkan bahwa jawabannya akan disampaikan lewat email atau lewat SMS, apa lewat WhatsApp, Facebook dan sebagainya, atau mimpi. Tidak ada ya. Jawabannya kalaupun ada, itu rasa tenang yang ada di dalam diri kita. Kalau jawabannya pakai mimpi, maka mimpi itu belum jawaban yang final, karena masih bisa ditafsir-tafsirkan. Saya kasih contoh Pak, ini urusan mimpi ya. Ada kiai datang kepada menteri agama. Saya nggak usah sebutkan menteri agamanya siapa, tapi kiai juga. Kiai ini datang jauh-jauh dari Jawa Timur, ketemu menteri agama. Dia bilang apa? Mohon maaf Bapak Menteri Agama, saya punya amanah dari Rasulullah SAW. Kaget menteri agama. Dari Nabi Muhammad? Iya. Loh, panjenengan kapan ketemu Nabi? Tadi malam. Saya ketemu Nabi di dalam mimpi saya. Terus saya dipanggil oleh Nabi suruh ziarah ke makam Nabi di Madinah. Terus saya bilang sama kanjeng Nabi, ya Rasulullah, saya sangat rindu bisa ada ziarah ke tempat Masjid Nabawi, ke kubur Nabi. Cuma saya tuh nggak punya uang, nggak punya harta. Gimana saya bisa menjawab panggilanmu wahai Rasulullah? Nabi menjawab, gampang. Besok kamu ke rumahnya Menteri Agama, bilang kamu dipanggil oleh saya, dan kalau ada urusan bilang aja sama Menteri Agama. Karena itulah maka Bapak Menteri, saya cuma menyampaikan amanah dari Rasulullah, bahwa saya dipanggil sama Nabi dan saya tidak bisa berangkat ke sana. Lalu kata Nabi, saya disuruh ke sini. Menteri Agama mikir, ini Kiai Jawa Timur ini memang banyak akalnya. Gimana cara jawabnya? Karena Menteri Agama kita ini bukan yang sekarang, yang dulu-dulu itu banyak tahu. Terus dia jawab, gini, ternyata saya juga tadi malam ketemu Nabi. Oh iya loh, iya. Cuma sampean itu tadi malam ketemu Nabi jam berapa? Ya kira-kira jam 12, jam 1. Nah, saya ketemu Nabi itu ba'da subuh barusan. Oh berarti lebih dulu lagi? Iya. Terus Nabi bilang apa? Kata Nabi, kalau ada kiai dari Jawa Timur ke sini minta disuruh ke Madinah, bilang aja nggak jadi diundang. Itu yang tadi dibatalkan gitu undangannya. Ya tolong sampaikan salam kepada nanti siapa yang datang, pokoknya ngaku-ngaku bahwa kata Nabi diundang. Itu ternyata Nabi mengatakan dibatalkan ya. Nanti aja kapan-kapan ke Madinahnya kalau sudah tabungannya cukup. Jadi kalau tabungannya belum cukup, nggak jadi diundang oleh Rasulullah ke Madinah. Saya cuma menyampaikan pesan Nabi kepada sampean wahai kiai. Itu kiainya langsung pulang. Wah payah ini katanya. Mimpi lawan lagi dengan mimpi. Mimpi itu bukan jawaban. Mimpi itu apalah, bunga-bunga tidur saja. Tidak otomatis bisa ditafsirkan. Apalagi kalau sampai ngaku-ngaku itu yang datang Nabi. Kenapa? Siapa yang pernah ketemu dengan Rasulullah secara sesungguhnya? Dan siapa yang bisa jamin? Kalau yang ngomong begitu kepada kita Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Bilal, memang mereka itu sahabat Nabi. Kalau ngaku saya ketemu Nabi dalam mimpi, wajar, dia kenal. Laki Kiai ngaku-ngaku ketemu Nabi, emang benar tuh Nabi? Emang lu kenal dia wajahnya kayak gimana?
Iya, dia ngaku sebagai Rasulullah. Terus ente ngomong sama Nabi pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, ya udah pasti bukan Nabi lah. Nabi Muhammad tuh nggak bisa bahasa Indonesia ya, akhi. Itu dia bisanya bahasa Arab, kan gitu kan? Dari situ saja sudah ketahuan bahwa itu sebenarnya bukan Nabi. Ya, yang namanya Nabi itu, ya kita nggak pernah kenal. Jadi kalau ada sosok di dalam mimpi kita seolah-olah itu Rasulullah, jangan ujuk-ujuk langsung dipercaya. Karena boleh jadi dia bukan Nabi tapi ngaku-ngaku sebagai Nabi. Apalagi kalau dia bilang, saya membawa perintah dari Allah kepadamu. Nah ini udah nggak benar. Kenapa? Karena perintah dari Allah itu sudah turun 14 abad yang lalu lewat Rasulullah. Kalau sampai masih ada bocoran-bocoran yang wah ini waktu itu masih kurang katanya ayatnya, ini tambahin lagi gitu kan, revisi edisi berikutnya, udah ketahuan ini ngawur, ini sesat, ini nggak benar. Tapi kalau ada orang ngaku bertemu dengan Nabi, bukan berarti kita bilang udah pasti bukan, enggak. Kita akan mengatakan bisa jadi itu Nabi, bisa jadi itu bukan, enggak pasti. Sama dengan ketika orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani bercerita tentang nabi-nabi terdahulu dengan berbagai macam cerita. Katanya misalnya Nabi Daud punya istri 100, gitu misalnya, ya kan? Terus udah ada udah punya bini 100, masih bini orang disikat juga dan sebagainya. Itu kan dongeng-dongeng Israiliyat gitu kan. Nah itu kita tidak bisa mengatakan salah semuanya, sebagaimana kita juga nggak bisa bilang benar semuanya. Kenapa? Karena antara benar atau salahnya kita nggak punya jaminan apapun. Yahudi Nasrani tukang bohong, tapi memang mereka banyak meriwayatkan kisah-kisah para nabi terdahulu, karena nabi-nabi itu nabi mereka. Daud itu nabinya Yahudi, ya kan? Musa itu nabinya Yahudi. Jadi kalau mereka ngaku-ngaku banyak hal tentang Musa, tentang Daud, ya wajar sih. Cuman apa bisa dibenarkan? Apakah valid? Nah itu yang kita nggak punya jaminan. Sama dengan mimpi tadi itu, valid nggak? Kita nggak bisa jamin. Baik, ada lagi pertanyaan yang lain? Ya, silakan. Waalaikumsalam. Nah ini lukisan yang sunan-sunan dan yang tidak itu dijawab biasanya itu bukan desain pada jalan itu menurut pada ini bagaimana, terus sama foto keluarga yang ada di rumah sama tulisan kaligrafi apa itu terima kasih. Ya, kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau itu ahli fikih dan ulama besar. Kitab fikihnya tuh di mana-mana. Cuman beliau mazhabnya memang bukan mazhab Syafi'i. Mazhabnya mazhab Hambali. Saya juga heran, kenapa kok dia sangat populer di kalangan masyarakat Islam yang mazhabnya justru berbeda, mazhab Syafi'i. Mungkin karena dikenalnya bukan sebagai ahli fikihnya, tapi malah sebagai tokoh sufinya, begitu ya. Tapi Abdul Qadir Al-Jilani itu adalah ulama besar yang karyanya banyak, yang kapan-kapan nanti kalau ada waktu kita bahas di sini. Luar biasa hebatnya dari sisi ilmu fikih dan syariahnya sebetulnya, dan bukan sebagai tokoh sufinya. Cuma karena orang Indonesia ini banyak yang tasawuf ria. Jadi tokoh-tokoh sufi itu yang kira-kira nggak jauh-jauh dari Al, El, dan Dul. 3 itu ya. Al-Ghazali, El, siapa gitu ya, Jalaluddin Rumi, dan Dul, Abdul Qadir Al-Jilani. Maka hebat itu. Belum bisa nabrak orang mati nggak diapa-apain, itu kan hebat kan, tokoh sufi berarti kan. Tentu saja lukisannya pasti bohong, pasti dusta, karena tidak pernah ada yang pernah melihat secara langsung dan kemudian melukisnya, itu nggak ada. Tidak ada validitas kesohihan dari foto-fotonya itu. Itu kalau terkait dengan tokoh-tokoh itu. Nah, adapun kaligrafi seperti tulisan Allah, Muhammad, ayat-ayat Al-Quran, itu bagian dari seni budaya peradaban Islam yang sangat-sangat maju sebagai ganti dari haramnya melukis manusia dan hewan, makhluk bernyawa. Karena itulah seni kaligrafi dalam dunia Islam itu mengalami kemajuan pesat luar biasa. Sementara seni rupa atau seni patung ada di dalam dunia Islam, tapi nggak maju-maju. Kenapa?
dikit-dikit dihabisi dengan kritik para ulama yang mengatakan la'anallahul musawwirin, Allah melaknat para perupa, gitu kan. Maka seni lukis di dalam peradaban Islam itu nggak pernah mengalami kemajuan yang berarti, gitu loh. Apalagi seni patung, ya, nggak mengalami. Nah, tapi tetap karena ada rasa keindahan yang menuntut, gitu ya. Akhirnya yang digambar itu adalah bunga, tanaman, pohon. Jadilah ornamen-ornamen yang khas dunia Islam. Ornamen kaligrafi apa segala macam itu khas. Tinggal masalahnya nanti apakah hukum menghias masjid dengan menggunakan tulisan-tulisan kaligrafi. Sebagian ulama membolehkan, sebagian lagi memakruhkan. Tapi yang memakruhkan itu khususnya adalah yang membuat kaligrafi itu di hadapan para jamaah yang sholat, khususnya di depan imam. Dibikin kaligrafi macam-macam, imamnya lihatin gini kan, akhirnya ujung-ujungnya sujud sahwi itu imam. Kenapa? Lupa 3 atau 4 rakaat ya, keasikan nonton gambar-gambar atau seni kaligrafi. Sehingga seni kaligrafi itu tidak direkomendasikan untuk dipasang di masjid, khususnya di arah kiblat. Tapi kalau di bukan kiblat, di atas gitu ya, misalnya di mana, itu nggak apa-apa. Maka kalau kita masuk ke dunia Islam, ya, ke Mesir, ke Andalusia, kemana-kemana, seni kaligrafi itu luar biasa di masjid itu, dipahat, dikubah-kubah dan sebagainya, tapi tidak di arah kiblatnya. Karena kalau ada kiblatnya akan menghilangkan konsentrasi. Nah, adapun fotografi, ini para ulama modern memang berbeda pendapat. Sebagian mengatakan hakikatnya fotografi itu sama dengan lukisan yang hukumnya haram. Karena lukisan manusia itu haram, maka foto juga haram. Bagaimana kalau fotonya untuk pelajaran atau pendidikan? Kan kita butuh gerakan sholat, gerakan wudhu, boleh, tapi dibikin cacat fotonya. Maka antum suka lihat tata cara wudhu, gambar orang wudhunya tuh mukanya nggak ada, mukanya dihapus gitu kan. Anak saya ngelihat langsung takut, waduh kalau wudhu ntar muka kita kayak gitu katanya. Nah, ini masalah khilafiyah. Kalau masalah foto, ya, sebagian ulama yang menghalalkan foto mengatakan bahwa tidak ada alasan untuk menyamakan foto dengan lukisan. Kenapa? Karena yang dilarang Allah adalah meniru, menyerupai ciptaan Allah. Tapi kalau wajah itu muncul dengan sendirinya tanpa dilukis, yaitu itu malah kehendak Allah. Kita kalau melihat air, kita akan melihat wajah kita. Apakah air ini berdosa gara-gara dia menyerupai wajah kita di bayangannya? Tidak. Kita kalau melihat cermin, ada wajah kita di situ. Apakah cermin ini berdosa karena dia menggambar wajah kita? Tidak. Nah, fotografi pada dasarnya adalah refleksi dari citra yang ada pada kita. Biasanya kita pakai cermin, begitu kita pergi, gambarnya pergi, balik lagi, ada lagi, kan gitu ya. Nah gitu. Tinggal masalahnya refleksi yang ada di cermin itu, proyeksi yang ada di cermin itu kemudian dengan teknologi tertentu bisa di capture. Dan penemu dari capture itu, ya, itu adalah umat Islam yang disebut dalam bahasa Arab kotak yang ada, yang bisa menangkap gambar manusia dengan lensa di dalamnya itu kemudian tertangkap, namanya qumrah. Qaf mim ra ta, qumrah. Yang kemudian orang barat mempelajari, menirunya dan mengembangkannya dan menggunakan istilah kamera. Itu dari bahasa Arab, penemunya orang Islam qumrah. Maka kalau ada tokoh-tokoh ulama zaman sekarang mengharamkan fotografi, sebenarnya ini agak kontradiktif. Kenapa? Karena kamera itu yang menemukan adalah ulama-ulama Islam di masa lalu. Kamera itu dari bahasa Arab, qumrah. Ya, bentuknya dulu kotak gede seperti itu, seperti kotak-kotak yang kita kenal dalam sejarah fotografi. Ada lensanya, kemudian dia bisa menangkap gambar citranya itu ke dalam semacam retina, semacam layar begitu yang bisa di capture begitu. Nah, kotak itu namanya qumrah dan sekarang menjadi kamera, sehingga banyak ulama di zaman modern ini yang tidak mengharamkan fotografinya, tapi mengharamkan lukisannya. Mona Lisa itu lukisan, itu haram. Tapi gambar
gubernur, gambar presiden, gambar pejabat, itu fotografi menjadi tidak haram. Ada sebagian ulama di masa sekarang yang membedakan antara fotografi dengan lukisan. Tapi kalau yang sudah sampai pada bentuk 3 dimensi, patung, itu kebanyakan sudah mengharamkannya. Mau itu patung manusia atau patung hewan gitu. Patung hewan, patung pancoran gitu ya, itu kan manusia tuh ya. Patung pancoran, patung apa itu pahlawan yang orang bilang patung petani ya, atau kuda lari itu di mana di itu. Nah, itu seni budaya yang datang dari luar Islam sebenarnya, yang di zaman sekarang sudah membudaya di mana-mana, tapi dalam Islam itu tidak kita kenal. Di Saudi bundaran HI gitu ya, pancoran gitu, ada juga sih tubuhnya, tapi isinya bukan patung orang, patung mobil pada nancep di situ gitu ya. Nah, karena mereka sepakat tidak boleh patung-patung yang bersifat makhluk bernyawa. Tapi kalau benda mati silahkan saja dijadikan tugu dan sebagainya. Di Jeddah itu misalnya kita lihat ada tugu, bukan manusia, bukan hewan, tapi sepedanya gede banget gitu. Maka orang-orang yang haji dan umroh bilang itu sepedanya Nabi Adam katanya. Baik, cukup barangkali ya. Terima kasih Ustaz Ahmad Sarawat, terima kasih pada jamaah. Kembali kami ingatkan bahwa kajian